Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Assalamu alayka ya Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang bermaksud tiap-tiap diri pasti akan merasai kematian. Dan hanya saja kamu akan dicukupkan, dipenuhkan balasan kamu pada hari kiamat. Maka sesiapa yang telah dijauhkan dirinya daripada neraka dan dimasukkan dia ke dalam surga, maka sungguh dia telah berjaya. Dan tiadalah kehidupan di dunia ini, sekarang ini, di sini, melainkan ianya kesenangan yang memperdayakan. Ingatan Allah kepada hambanya dalam surah Ali Imran ayat 185. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, insyaallah pagi hari ini kita akan teruskan siri kajian kita kaitan dengan arti kehidupan di dunia berdasarkan ayat-ayat Allah, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kita masih bicarakan 3 ayat bagi menjelaskan tajuk salah paham tentang larangan Allah kepada hambanya untuk
mengutamakan kehidupan dunia. Lihat bukunya lagi sekali, di situ ada 3 ayat. Ayat pertama telah kita pelajari, yakni surah Al-Jumu'ah. Ayat yang kedua surah Al-Ankabut, ayat yang ke-17. Sebagiannya telah dijelaskan. Surah Al-Ankabut ayat yang ke-17. Dan ayat yang ketiga surah Al-Qasas ayat 77. So, ya. Lihat yang ada buku. 3 ayat itu sebetulnya cerita tentang tajuk yang sama. Jadi kita hanya tumpukan kepada tajuk ini, sehingga maklumat dalam 3 ayat itu kita hanya fokuskan pada tajuk larangan Allah mendahulukan kehidupan dunia itu. Bagaimana maksudnya? Ada yang berlebih-lebihan membenci dunia, sehingga dunia adalah semata-mata hanyalah akan menimbulkan bencana dunia dan akhirat. Ada yang memahaminya, mencintainya keterlaluan, sehingga seakan-akan ia dihidupkan oleh Allah hanya untuk di sini dan sekarang. Tidak ada keyakinan akan adanya hari selepas sekarang, hari akhirat. Ataupun kalau ada keimanan, keimanannya hanya di bibir, di mulut. Keyakinannya terhadap akhirat tidak dapat mencorakkan pandangan hidupnya. Maka mulai 3 ayat ini Allah memberikan kita panduan. Yang sebenarnya, yang sebetulnya itu seperti apa? Kita disuruh melihat dunia dan isinya. Ya, contoh kecil katalah dalam mencari rezeki Allah. Ini penting karena ini kaitannya dengan pemahaman yang nanti akan dijadikan pegangan dalam menjalani kehidupan. Kita mungkin setuju kalau kita katakan bahwa tindakan seseorang itu merupakan manifestasi daripada apa yang difikirkan, apa yang diyakini. Saya ulangi, tindakan perbuatan seseorang itu merupakan manifestasi daripada apa yang ada dalam pikirannya, apa yang diyakini dalam hatinya. Sebab itu jika cara berfikirnya, apa yang dijadikan pegang diyakini dalam hati itu betul, insya Allah tindakan yang dilakukan pun betul. Tapi jika yang dipikirkan dan diyakini itu salah, tindakannya pun salah. Sebab itu Al-Quran tidak mau kita punya pandangan yang salah tentang dunia dan isinya. Salah sama ada kerana kita berlebih-lebihan membencinya, melihat keburukannya, sehingga perlu ditinggalkan semuanya. Atau salah pandangan kita dengan dunia karena terlalu mencintainya, sehingga dunia adalah segala-galanya. Kehidupan akhirat mungkin hanya cerita baginya.
yang belum tentu ada. Dua pendapat ini salah belaka. Sama ada yang tafrid atau yang ifrat. Nah, Islam memberikan garis panduan, dan ini tidak mudah. Saya ulangi sekali, jika yang kita fikirkan itu betul, persepsi kita betul, yang kita yakin itu betul, nanti tindakan kita itu pasti sesuai dengan apa yang kita yakini betul. Coba kalau persepsi kita salah, penilaian kita salah, keyakinan kita salah, ya salah. Sebab itu, ini memang tidak mudah. Dan ayat ini mengajarkan kita suatu tanda aras, garis panduan untuk dijadikan pegangan oleh setiap kita, hati yang berpegang, betul atau salah, lurus atau bengkok. Dunia dan isinya sebenarnya merah atau putih, biru ataupun coklat. Bagaimana kita harus masih memandang Indonesia itu yang secara betul, ya mesti sesuai dengan apa yang Quran kata, apa yang Nabi beritahukan. Saya yakin semuanya sudah sepakat dalam bab ibadah ritual umpamanya. Melakukan ibadah ritual yang betul itu yakni bila kita melakukan sesuai dengan apa yang Allah firmankan, sesuai dengan apa yang Nabi sabdakan, yang dicontohkan. Jadi betul atau tidaknya satu amal ibadah ritual adalah terletak pada sama ada ia sesuai, selari dengan apa yang Allah kata dan Nabi ajarkan. Itu kan kesepakatan. Rajin manapun kita mengerjakan solat, jika solat kita tidak sesuai dengan yang diarah, yang dicontoh oleh Nabi, kan sia-sia. Itu baru satu amalan solat. Sedangkan kita hidup di dunia, dan dunia ini Allah berikan kepada kita, peruntukkan kepada kita. Bumi, langit dan isi ini Allah cipta untuk kita. So, macam mana kita memandangnya? Seperti apa kita melihatnya? Dunia dan isinya ini. Dan segala aktiviti yang kita lakukan ini sebagai apa? Untuk apa? Pasti kita mau yang betul. Dan yang betul itu apa kata Allah, bukan apa kata kita. Menurut saya, dunia itu mesti begini. Menurut saya, bekerja itu seperti ini. Menurut saya, bukan menurut saya, bukan menurut kita, bukan menurut awak, bukan menurut mereka. Bukan. Apa kata Allah? Apa kata Rasul? Inilah yang kadang-kadang terlepas pandang. Memastikan ibadah ritual kita sesuai dengan apa yang Nabi kata, walaupun mungkin menurut kita macam tak betul. Nabi kata suruh buat aja lah. Tak payah kita protes. Nah, demikian juga cara melihat dunia. Ya. Jadi 3 ayat yang kita telah pelajari zaman sekarang, itu poin dia, mengajar kita agar kita punya penilaian yang betul terhadap dunia dan isinya yang Allah cipta untuk kita. Termasuklah aktiviti yang kita jalankan, yang kita lakukan semasa kita di dunia. Saya menambahkan penjelasan saya berkaitan dengan ayat yang kedua itu, yakni surah Ankabut ayat 17. Sebagiannya telah saya jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala melalui lidah Nabi Ibrahim alaihissalam menegur umatnya, membimbing kaumnya
dalam menilai dunia dan isinya, khasnya dalam mencari keperluan hidup. Saya ulangi. Surah Al-Ankabut ayat ke-17 ini, Allah menceritakan kisah Ibrahim membimbing umatnya, mengajar umatnya, kaumnya, agar mereka ini dalam mencari keperluan hidupnya sesuai dengan apa yang Allah perintah. Rezeki penting betul. Rumah tempat tinggal penting betul. Makan minum penting betul. Tak ada siapa yang munafik. Tapi Allah ingatkan yang semuanya yang betul, yang mustahak, yang penting itu, macam mana kamu mendapatkannya? Bagaimana kemerdekannya, dari siapa kepada siapa, bila, di mana, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini juga termasuk tugas ubudiyah. Sebab itulah Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 17 itu, yakni Allah cela Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah, itu dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mereka tidak punya sifat rububiyah. Contohnya Ar-Razzaq. Mereka tidak punya kemampuan untuk menanggung, memberi rezeki kepada penyembahnya. Sifat rububiyah tidak ada. Bila sifat rububiyah tidak ada, maka hak uluhiyah pasti juga tidak punya. Itu Nabi Ibrahim kata, hanya saja Tuhan-Tuhan yang kamu sembah selain Allah itu hanya patung. Dia tidak ada hak untuk kamu sembah. Tidak ada hak untuk kamu sembah. Kenapa tidak ada hak untuk kamu sembah? Jadi hak uluhiyah tidak. Ya karena dia tidak boleh, tidak punya sifat rububiyah. Apa sifat rububiyah yang Allah katakan tidak dimiliki oleh patung? La yamlikuna lakum rizqan. Tengok dalam ayat itu. La yamlikuna lakum rizqan. Patung-patung yang kamu sembah, batu-batu yang kamu sembah, atau apa saja yang kamu sembah selain Allah itu tidak punya kuasa, tak punya kemampuan untuk memberimu rezeki atau menjamin keperluan hidup kamu. Kemampuan, kekuasaan menjamin keperluan hidup itu adalah sifat rububiyah. Berhala-berhala itu tidak punya. Jadi jika sifat rububiyah pun tidak ada, hak uluhiyah tidak ada lah. Lalu Nabi Ibrahim kata, mereka pasti kata, kalau begitu wahai Ibrahim, pada siapa kita mesti minta rezeki? Lalu kepada siapa wahai Ibrahim kita mesti mengharapkan mendapat keperluan hidup kami? Ya, makan, minum, tempat tinggal, oksigen, kehidupan, kesehatan, dan sebagainya. Kepada siapa? Ya kepada yang ada hak, yang ada kuasa memberinya. Yang ada kuasa. Pertama, yang memiliki apa yang kamu perlukan. Katakanlah kita minta bantuan, minta uang, perlukan uang. Lalu kita minta pada orang yang tak punya uang, kan sia-sia. Cik, saya susah, saya perlukan uang cik untuk ini. Tapi salah silapnya kita jumpa orang yang tak punya uang. Kecewa kita. Atau kita jumpa orang yang punya uang, tapi tak ada kemauan. Tak ada keinginan untuk tolong kita. Sia-sia juga. Itu analogi dia. Supaya kita tidak kecewa dan tidak menyesal.
perlukan uang, pertama jumpalah orang yang punya uang. Pastikan orang yang punya uang yang kita nak minta tolong itu mau, ada kuasa, dan ada kemauan untuk memberikan sebagian uangnya pada kita. So, dia mungkin punya uang dan mungkin dia juga mau nak memberikannya. Tapi malahnya dia tidak memilikinya, bukan pemiliknya. Dia hanya penjaga amanah. Uang itu bukan milik dia walaupun ada di rumahnya. Nah, sekarang siapa yang memiliki segala apa yang kita perlukan? Kita perlu hidup, perlu makan, perlu sehat, mata perlu melihat, hati perlu tenang. Kita perlu air. Siapa pemilik semuanya? Allah sudah jelas bagi tahu, lillahi ma fis samawati ma fil ardh. Bumi, langit dan isinya itu milik Allah. Oh iya, milik Allah, milik Allah. Masalahnya itu milik Allah, agak-agak Allah mau atau tidak memberikan apa yang jadi miliknya itu kepada kita jika kita memerlukannya. Nah, itu pertanyaan kedua. Kalau itu pertanyaannya, Allah jawab, ya aku bersedia beri apa saja yang kamu minta. Ya. Wa ta'akum min kulli ma sa'altumu. Itu Allah kata. Kalau Allah telah beri kepada kamu setiap apa yang kamu minta. Ud'uni astajib lakum. Cobalah kamu minta pada aku. Nanti aku kabulkan. Oh iya, Allah memiliki, betul. Allah juga berjanji bersedia memberikan apa yang dimilikinya, betul. Jadi jika itu keadaannya, lalu Allah suruh hambanya, contohnya Allah suruh Nabi Ibrahim untuk disampaikan kepada kaumnya, fabtaghu indallahi rizqa. Perhatikan ya ayat yang ke-17 surah Al-Ankabut. Fabtaghu indallahi rizqa. Carilah oleh kamu di sisi Allah akan rezeki. Tengok. Jadi kalau mereka orang-orang kaum Ibrahim ini dan mungkin siapa saja yang sekepala dengan kaum Ibrahim berpikir sebetul-betul ayat Allah ini sangat-sangat logik. Boleh diterima oleh akal sehat. Walaupun mungkin orang itu belum meyakini adanya Allah. Lalu mintalah kepada Allah saja. Tengok di situ ya. Fabtahu indallahi rizqa. Satu buat menyatakan sepatutnya fabtahu rizqa indallah. Maf'ulnya kena depan kan, fa'alu rizqa indallah. Tapi indallah letak depan. Itu bukan makna khususiyah. Pemakna pertama. Makna yang mudahlah. Kita tidak boleh meminta, mencari apa yang kita perlukan dalam hidup ini kepada selain Allah. Hendaklah pada Allah sahaja. Makna yang kedua. Kenapa? Kerana dia sahaja yang memiliki segala-gala apa yang kita perlukan. Keyakinan kita yang seperti itu. Dalam hati kita sudah letakkan dalam hati. Kita tidak boleh meminta, mencari apa yang kita perlukan dalam hidup kecuali kepada Allah. Dan kita yakin dalam hati kita segala yang kita perlukan dalam hidup ini hanya dimiliki olehnya dan tidak oleh yang lainnya. Itu sudah tauhid ya mas sekalian. Itu sudah tauhid. Kemudian tinggal kita zahirkan saja, kita praktikkan saja. Karena itu maka semasa berusaha, semasa mencari apa yang kita perlukan, ya hanya pada Allah kerana Allah. Ibadah.
Sehingga jika kita nanti tak dapat sekalipun apa yang kita cari karena Allah belum bagi, akidah kita tetap kuat. Karena walaupun kita telah meminta dan Allah berjanji untuk memberikan apa yang kita minta, tapi bila Allah bagi, apa yang Allah nak bagi, di mana apa Allah nak bagi, itu kan bergantung pada kehendaknya. Bukan bergantung pada kehendak kita. Apa yang kita terima nanti tidak berdasarkan kepada apa yang kita mau, tapi berdasarkan apa yang Dia nak, yang Allah maukan. Bila bergantung masa pada Allah. Sebab itu kalau tidak berjaya pun tetap yakin, oh iya, rupanya betul-betul lah Allah ini Maha Kuasa. Buktinya Allah tidak boleh dipaksa oleh kita dan berdoa. Kita paksa, kita ugut pun kalau Dia tak bagi, tak bagi. Maknanya Maha Kuasa. Masya Allah. Iman tetap kuat walaupun gagal. Sebaliknya nanti jika Allah berikan kita macam-macam, yang kita minta semua Allah bagi, yang kita usahakan semua Allah jayakan. Yang kita perlukan Allah berikan. Banyak, melimpah-limpah. Kita jadi kaya raya macam Nabi Sulaiman pamannya. Kekayaan duniawi yang melimpah-limpah pun tidak akan mengguncangkan akidah tauhid yang ada dalam hati tadi. Sebaliknya kalau dia bangga, dia bersyukur pun, bersyukur kerana telah berjaya. Pertama, meyakinkan dirinya bahwa Allah sajalah pemilik segala-galanya, bahwa Allah sajalah yang berkuasa memberikan segala yang Dia mau. Dan berusaha sesuai dengan syariat Allah. Karena dia tahu, tidak mungkin ia mencari apa yang dia maukan itu berbeza, menyalahi apa yang Allah tetapkan. Sebab Allah yang memilikinya. Kita minta pada Allah, takkan caranya tidak ikut Allah. Berikut Allah, syukur karena kita beribadah. Iman makin kuat, amal ibadahnya, solehnya makin bertambah. Dalam mencari rezeki pun jamaah sekalian. Dalam kita usaha kita mencari rezeki daripada yang paling kecil, pengusaha kecil hingga bilioner, kalau itulah yang ada dalam hatinya, Allahu Akbar, akidah tauhidnya kuat, karena tidak ada syirik. Tidak ada syirik. Syirik ini jamaah sekalian. Syirik itu sebenarnya kan lebih kepada yang ada dalam hati, kan? Keyakinan dalam hati, kan? Contoh umpamanya, katalah kita pegang keris umpamanya. Saya pegang keris. Ya, tak boleh tuduh saya, oh itu syirik tu. Dia punya keris syirik. Lah, macam mana memilih keris yang syirik? Boleh jadi orang punya keris, milik keris itu syirik, boleh jadi tidak. Dan juga boleh jadi orang yang tak punya keris, boleh jadi dia tak syirik, tapi juga boleh jadi dia yang syirik. Katalah kita punya keris. Zahirnya kita punya keris. Tapi kenapa? Oh, saya suruh keris ni. Dia mempunyai nilai estetika lah. Pandai orang dahulu ni buat ni senjata ni. Macam kita punya pistol ke, punya kapak. Jadi kita anggap keris itu, ya saya macam kapak, macam puting. Tak lebih daripada itu. Tidak ada keyakinan sikit pun keris ini akan menentukan nasib itu. Tak ada masalah. Kita tidak syirik walaupun kita yang punya keris. Kawan kita yang tahu yang kita ni ada keris, lalu dia kata, bertuah kawan kita itu. Dia ada keris. Dan keris itu dipercaya yakni pusaka. Pusaka daripada Hang Jebat. Bertuah sungguhlah, kalau aku punya keris macam dia, patutlah dia senang berusaha, patutlah selama-selama pasang keris. Kawan yang percaya kepada keris yang kita miliki, malah dia tak, itu yang syirik.
Kita yang memiliki, yang punya keris. Langit semua tak ada apa-apa. Kita keris itu macam pisau, macam gunting kemana-mana. Suka. Saya suka gunting. Apa maksud? Maksudnya syirik itu dalam hati. Saya itu orang yang paham pada ayat ini Mas. Sebelum bekerja, iman sudah kuat, tauhidnya kuat. Karena pertama, yakin bahwa segala apa yang diperlukan dalam hidup itu hanya Allah yang memilikinya. Bukan itu sama sifat Al-Malik. Yang kedua, yakin bahwa Allah sajalah yang mampu memberikan, yang mampu memenuhi segala apa yang dia perlukan dalam hidupnya. Itu kan Ar-Razzaq. Tidak ada selain Allah yang mempunyai pemilihan dari sini. Allah tidak berkongsi kepemilikan. Itu udah tauhid tuh. Allah punya kuasa mutlak dalam memberikan atau tidak apa yang dimiliki, apa yang kita minta kepadanya. Tidak boleh diugut. Bukankah itu maknanya Allah Maha Kuasa mutlak, Qadir, Aziz. Iman sudah kuat. Di situ tuh, itu sudah tauhid. Kemudian beramal pula ikut apa yang Allah buat. Apa yang Allah suruh, maksud saya. Ikutlah cara begini, ini boleh, ini tak boleh, ini boleh, ini tak boleh. Lalu kita ikut. Pahala, amal soleh. Iman bertambah, amal soleh naik. Besar tuh ganjarannya ya saya. Tapi coba katalah, niaganya betul. Betul bagainya, tak salah, tak tipu. Jual belinya tak tipu. Halal itu. Pergi kebun, tanam, halal. Tanam, tanah sendiri tak apa. Halal, tak ada yang salah. Dari aspek syariat. Oh, si pekebun itu betul lah. Cara menjadi seninya betul. Tak ada yang salah dari segi hukum syariat. Oh, si tukang jahit itu, tele itu betul tuh. Punca rezekinya halal. Tak ada yang salah, tak ada yang haram. Betul kan? Alhamdulillah, amal soleh. Tapi ingat, boleh jadi si tukang kebun tadi, di pekebun, boleh jadi si peniaga tadi. Setiap malam saya pikir, iya, alhamdulillah perniagaan saya adalah makin maju. Makin maju. Dan alhamdulillah tidak ada hukum syarak yang saya langgar. Saya patuh syariat. Saya patuh syariat dalam berusaha. Katakanlah, itu amal zahir ya Mas Ian, itu syariat. Tapi dalam hatinya, itulah sekarang saya makin yakin. Satu di antara punca perniagaan saya maju. Dan tidak ada yang haram. Semua patuh syariat. Tapi saya yakin, ini semua berkat karena aku pindah rumah. Dulu rumah yang lama, rumahku yang lama itu berada di T-Junction. Masa berada di T-Junction dahulu susah. Aku jual rumah lama, aku beli rumah yang baru, saya dapat kawasan yang baru. Kebetulan pula rumah baru aku beli nomor apa namanya 8, nomor 88, jalan 8/8. Nomor 88, jalan 8/8. Alhamdulillah, nambah kereta saya semuanya 88. Jadi percaya pada angka. Amalan syariahnya dan periktikannya tidak melanggar syarat. Niaganya betul, tidak curang. Makna patuh syariat lah. Tapi tengok apa yang dalam hatinya. Ini pasal 88 lah. Ini pasal pindah rumah daripada yang syirik itu jemaah sekalian. Syirik. Sebab itu dalam ayat ini
Sebelum kita disuruh oleh Allah mencari rezeki sesuai dengan syarat, Allah betulkan akidah kamu dahulu. Seakan Ibrahim kata, wahai hambaku, wahai kaumku, betulkan akidahmu dahulu. Sebelum kamu bekerja, memberi keperluan hidup kamu, betulkan dahulu akidahmu. Macam mana Ibrahim jaga akidah? Pertama, yakinkan diri kamu bahwa segala apa yang kamu perlukan dalam hidup, yang kamu panggil rezeki itu, Dia saja yang memilikinya, Allah. Dan Allah tidak berkongsi kepemilikan. Itu kan tauhid namanya itu. Al-Malik. Yang kedua, yakinkan diri kamu bahwa yang berkuasa memberi apa yang kamu minta, melapangkan, menyempitkan, memudahkan, menyusahkan, itu hanya Dia. Dia Al-Qabid, Dia Al-Basit. Dia berkuasa. Karena Dia berkuasa mutlak, jadi tak boleh kamu ugut. Kamu ugut, kamu ancam pun kalau Dia tak berkehendak, tak berkesan apa-apa. Perbuatan kamu, kejahatan kamu, ketidakpuasan kamu terhadap Dia sedikit pun tidak memudaratkan Dia, karena Dia itu Maha terpuji. Oh iya. Tapi macam mana? Ya, kamu hanya diberi kebenaran untuk memohon dan merayu sambil menyadari kelemahan dirimu di hadapan keperkasaan dan kekuasaannya. Iya. Jadi bila itu sudah ada, nah sekarang praktikan, terjemahkan dalam amalan. Carilah apa yang kamu perlukan itu dan yakinlah keperluan yang kamu cari itu milik Dia. Sebab itu minta izin kepadanya. Cara kamu minta mesti ikut peraturan Dia. Bila kamu tak dapat, janganlah luntur keyakinan kamu. Justru ketika kamu gagal, supaya kamu semakin yakin bahwa Dia adalah punya kuasa mutlak. Sebab itu, Dia bukan hanya mampu berkuasa memakbulkan permohonan kamu, tapi jika Dia juga berkuasa tidak mengkabulkan permohonan kamu. Bukankah itu namanya kuasa mutlak? Oh iya. Bila gagal, iman makin bertambah. Bila berjaya pun iman makin bertambah. Ini yang dimaukan oleh Nabi Ibrahim. Coba kalaulah kita memandang kehidupan seperti itu, memandang kerja seperti itu, memandang mencari rezeki keluar pagi balik malam itu macam itu yang membina hati. Coba di mana letak silapnya? Apa itu bukan ibadah? Ibadah orang itu sekaligus bertauhid dengan betul, bersyariah dengan benar. Jangan kita pikir orang bertauhid dengan betul, bersyariah dengan benar itu hanya bab ritual semata-mata. Bukan. Ini contohnya, ini ayat perintah mencari rezeki. Saya ulangi. Bertauhid dengan benar, bersyariat dengan betul, itu bukan hanya dalam bidang ibadah ritual semata-mata, bukan. Tapi dalam seluruh aktiviti kehidupan kita, termasuklah dalam bab ibtigha'u rizqillah, mencari rezeki Allah. Apatah lagi dalam itu dikaitkan selepas fabtagu indal rizqa, sambungannya wa'budu, masya Allah. Disambung pula dengan washkuru. So antara perintah mencari rezeki digandeng, dikaitkan, disambungkan dengan perintah beribadah, disambungkan pula dengan perintah bersyukur. Coba. Kalaulah kita pahami ketiga-tiga perintah ini rupanya berkaitan antara satu dengan yang lain. Mencari rezeki itu adalah salah satu daripada cara kita menyembah Allah. So, cari rezeki bukan perbuatan sia-sia. Bekerja mencari keperluan hidup itu bukan kerja sia-sia.
Itu bukan kerja hanya setakat makan, bukan. Itu adalah salah satu bentuk ubudiyah kita pada Allah. Dengan syarat, caranya ikut dia. Itu lepas cari rezeki, sembahlah. Lalu itu perintah, syukur. Apa kitanya? Nanti bila dah dapat rezeki banyak, jawatan naik, menjadi calon terpilih, mencalonkan diri terpilih, kan rezeki. Orang kata, itu rezeki itu. Perubahan dalam hidup begitu ketara. Kata orang daripada berjalan kaki, sekarang dah naik basikal. Daripada naik basikal, dah naik motosikal. Daripada motosikal, dah naik kereta. Daripada kereta kecil, jadi kereta besar. Daripada duduk rumah sewa, jadi rumah sendiri walaupun kecil. Daripada rumah sendiri kecil, sekarang sudah rumah besar. Umpamanya. Ya, daripada usaha kecil-kecilan, sekarang sudah menjadi usaha besar-besaran. Katakanlah. Kalau kata syukurlah. Macam mana syukur? Kalau ini cita akidah. Akidah itu penting ya, tauhid itu penting. Salah satu syukur kepada salah satu bentuk syukur kepada Allah yang ada kaitan dengan akidah tauhid apa itu? Bersyukur kepada Allah yang ada kaitan dengan akidah tauhid itu apa? Dalam hati. Menyandarkan segala nikmat kepada pemberinya. Idhafatun ni'am ilal mun'im. Ini pelajar saya jelaskan tapi di ruang lain, di bilik lain ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu syukur. Melihat kejayaan yang hebat ini semua yang inna lillahi, semuanya rupanya milik Allah, bukan milik saya. Ini semua milik Allah. Dan Allah tidak pernah berkongsi kepemilikan. Aku yakin karena semuanya milik Allah, maka aku tidak berhak untuk membanggakannya. Aku tidak berhak untuk menggunakan semau saya. Dan aku tidak boleh kecewa jika suatu saat Allah sebagai pemiliknya mengambilnya semula walaupun tanpa notis. Wa ilaihi raji'un, wa inna ilaihi raji'un. Itu syukur di dalam hati kena diyakinkan begitu. Bak kata dalam surah Al-Kahfi, melihat segala-gala nikmat dalam hatinya. Ada satu keyakinan. Dia kata apa? Masya Allah, la quwata illa billah. Semua ini kejayaan jadi macam tak mimpi lah. Dulu ya Allah ya Tuhanku, 20 tahun dahulu susah ini, sekarang jadi macam ini. Tapi tahu, semua itu Masya Allah, kehendak Allah sudah. Jangan nisbahkan pada diri sendiri. Jangan, pasal saya baru tahu sekarang. Semua orang baru tahu siapa saya. 20 tahun yang dulu, tengok dengan mata sebelah. Sekarang semua terbeliak. Bukan macam itu namanya takatur. Dikata, Masya Allah, semua ini kehendak Allah. La quwata illa billah. Kan gitu kata. Dan surah Al-Kahfi itu, pemilik kebun itu, kawan pemilik kebun yang angkuh dan bungkam. Aku tak ada kekuatan. Kalaupun aku tahu selok-belok perniagaan, itu kan pemberian Allah. Kalau aku dipertemukan dengan pelabur, dengan investors yang hebat, kalau aku tiba-tiba dijumpakan dengan partner perniagaan yang jujur, itu semua pilihan Tuhan. Pilihan Allah. La quwata illa billah. Bila hati sudah diyakinkan, itulah nama tauhid dalam bersyukur. Tauhid dalam bersyukur atau bersyukur yang ada di tauhid itu. Jadi sebelum keluar hatinya sudah tetap. Jadi tidak mengubah. Kejayaan yang memiliki tidak akan mengubah gaya hidupnya, tidak mengubah pandangan hidupnya, tidak mengubah penilaiannya, persepsinya terhadap dunia dan isinya. Tetap ia merasa dirinya humble. Bahkan semakin tawadu, semakin nampak jelas
Kata Allah yang mengatakan, aku ini pemilik bumi langit dan isinya. Aku ini menguasai sepenuhnya. Aku boleh bagi siapa yang aku kehendaki, aku boleh ambil siapa yang aku kehendaki. Semakin terasa kebenaran kepada firman Allah, semakin terasa, semakin kuat, semakin kuat. Akhirnya akidahnya bertambah kuat. Itu syukur dengan kaitan dengan akidah tauhid. Tapi minta maaf, sekali minta maaf. Coba hatinya belum seperti itu karena kejayaan. Allah bagi segala apa yang diminta. Allah tunaikan segala hajatnya. Tapi tidak menisbahkan semua itu kepada pemberinya. Semuanya disbahkan kepada kepintarannya, kehebatannya, kesubuhannya, keluar pagi balik malam. Wow, ide-ide yang cemerlang. Oh ini pasal, jadi saya berhak mendapat ini semua. Memang layak, saya patut. Dah 20 tahun saya berusaha. Maka sekarang saya berhak. Karena saya berhak, ada siapa yang boleh mempertikai. Terpulang pada saya untuk menikmatinya sesuai dengan kemauan saya. Karena ini hak saya. Tahu tak jemaah sekalian? Kalau orang itu sudah punya perasaan seperti itu, ya Mas, itu bukan orang muwahhid lagi. Bukan orang yang mengesahkan Allah. Itu sudah menduakan Tuhan itu. Walaupun mungkin kemudian dalam sisi zahirnya, wah dermawan, bagilah bantuan pada orang susah, bagi bantuan pada rumah anak yatim, rumah orang tua, bagi bantuan pada orang mangsa banjir, buat klinik percuma orang kampung. Mungkin banyak amal. Mungkin dari segi luar, alhamdulillah betul. Kita boleh saja kata dia syukur. Buktinya tengok, sanggup berkongsi rezeki dengan orang lain. Ya memang salah satu pengaruh syukur itu dari segi zahir. Tapi jika dalam hatinya seperti yang saya katakan awal tadi, orang itu tidak bersyukur. Bahkan yang dikeluarkan semua dikeluar tadi menjadi kosong nilainya di sisi Allah. Walaupun dalam kehidupan kita hendaklah menilai seseorang berdasarkan yang zahir sahaja. Itulah dari praktiknya. Nahnu nahkumu bizzahir wallahu ya'lamus sarair. Kita hanya disuruh menghukum, menilai seorang pedagang yang zahir, yang zahirnya nampaknya dia dermawan, dia bangun sana, ya orang itu bersyukur. Wallahu ya'lamus sarair, sedangkan Allah jualah yang maha mengetahui atau yang menguasai apa yang ada dalam hatinya. Maksud saya, ya kita yakini orang itu orang baik itu saja. Yang hakikatnya Allah Maha tahu. Tapi ini tadi panduan bagi kita untuk menilai kita. Begitu ya, itu mana syukur. Jadi cari rezeki, diperintah cari rezeki hanya pada Allah, dikaitkan pula disuruh kemudian beribadah kepadanya, kemudian bersyukur. Itu 3 rangkaian perintah yang Masya Allah. Betul-betul kalau kita punya pahaman ketiga ini, lalu kita satukan pengamalannya dan kita letakkan dalam hati kita yang paling dalam. Saya yakin dan percaya. Pandangan hidup kita kepada dunia dan isinya. Pandangan hidup kita kepada pekerjaan. Kepada mendirikan rumah tangga. Kepada mendidik anak. Kepada bla 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 semua yang dunia. Insya Allah diridhoi oleh Allah. Dunia diridhoi, akhirat diridhoi. Apatah lagi, ini semua dilakukan di dunia ya mas ya. Bersyukurlah, carilah rezeki di sisi Allah. Beribadahlah kamu kepada Allah. Syukurlah kamu kepada Allah. Itu semua di dunia, di sini dan sekarang. Dan kena dilakukan dengan bersungguh-sungguh, dengan betul menurut Allah ya, bukan menurut andaian kita ya, bukan menurut pemahaman yang kita pahami ya. Nah, ada ingatan Allah yang penting. Selepas kita ditugaskan buat 3 itu di sini dan sekarang, nah ini dia.
Mungkin kata, ya Allah, hingga bila lah kini terus bersyukur, terus beribadah, terus ini. Penat ya Allah, terus menerus ini berapa lama lah. Berapa lama kita teruslah melakukan 3 rangkai serentak ini ya Allah, tak belum larang ini. Allah tak lama. Tak lama. Suatu saat Allah kata, ilaihi turja'un. Allah Akbar. Kepadanya jugalah kamu dikembalikan. Tengok ya. Susunan biasa, turja'una ilaihi. Turja'una ilaihi. Kamu dikembalikan kepadanya. Itu susunan biasa. Lalu dibalik. Ilaihi letak depan. Didahulukan, turja'un dikemudiankan. Ada takdim dan takhir. Dan ini telah biasa kita jumpai dan kita pahami, maknanya adanya taksis. Maknanya semua kita nanti kembalinya, dihadapkannya kita, dipertanggungjawabkan selama itu hanya di hadapan Dia Allah. Oleh Allah. Bukan oleh yang lain, bukan kepada Tuhan yang lain. Karena kita memang berasal daripada Dia, maka kembali pun kami. Nah, ini yang Allah ingatkan. Sekaligus secara tak langsung Allah ingatkan. Karena suatu saat pasti kamu akan datang kepada aku, menemui aku, kata Allah, dan aku akan minta pertanggungjawaban. Jadi pada segala yang kamu lakukan di dunia, sementara aku, kata Allah, di akhirnya hanya ada 2 tempat, kalau bukan surga dan neraka. Nah, aku beritahu kamu, bila kamu mau lulus dalam pertanggungjawaban kamu, dan kamu ingin mendapatkan surga yang aku telah sediakan dan tak nak neraka, ya buatlah. Dalam usaha memenuhi keperluan hidup di dunia ini, macam betul boleh mencari rezeki macam jaya, ingin rumah, ingin itu, ingin berumah tangga, ingin punya anak, ingin punya baju, ingin beli itu, naik jawatan sini. Ya mesti kena Allah lah. Itu pertama tadi. Kemudian ibadah dan bersyukur. Tolongnya itu tidak ada kaitannya ya antara satu dengan. Sebab itulah kalau 3 itu dapat disatukan, maknanya kita telah mencapai tujuan kita diciptakan. Lihat dulu kata Allah. Untuk mengabdikan diri kepada Allah. Apatah lagi jamaah sekalian, begini. Biasanya seseorang itu sanggup melakukan apa saja dalam usahanya mencari rezeki atau keperluan hidup. Harta benda lah mudahnya. Seringkali manusia ini tak ambil pusing, tak kisah, tak peduli. Cara itu halal ke haram, janji dapat. Mungkin itu yang dipikir. Kalaulah kita lurus sangat, susah nak dapat apa yang kita perlukan. Kalau dapat pun lambat. Dahlah dapat lambat sikit pula. Sedangkan aku nak cepat dan nak banyak. Jadi buat apalah kita mesti ikut peraturan ini boleh, ini tak boleh, ini halal, ini haram, ini jalan surga. Tak perlulah. Akhirnya menghalalkan segala cara itulah. Mungkin orang akan berpikir itu. Sebab dia fikir, jika ia mendapatkan, dia mencarinya dengan cara yang tak betul, ikut hawa nafsu, dia yakin, dia fikir akan mendapatkan banyak dan cepat. Itu kan biasanya. Akan mendapatkan banyak rezekinya, hartanya, dan cepat. Tak perlu menunggu berpuluh-puluh tahun. Apalagi zaman sekarang. Coba, kalaulah ada orang berpikir begitu, dan saya yakin memang ada. Kalau kita menghalalkan cara ini senang cepat kaya, itu orang kaya. Makna dalam konteks kehidupannya halal haram, semuanya boleh. Semuanya betul. Asal beruntung itu pasti betul. Yang rugi itu pasti salah. Orang yang rugi, itu pasti salah jalan dia. Kalau untung banyak, itu pasti betul lah tu. Begitu pikir aja. Nah, kepada orang seperti ini jemaah sekalian, saya ingin sampaikan hadis yang dikatakan oleh Imam Tabrani.
dan juga Imam Al-Bazzar, dan masih ada perawi lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ruhal qudusi nafata fi ru'i anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila ajalaha. Sesungguhnya Ruhul Kudus, yakni Jibril lah, sesungguhnya Jibril ini telah membisikkan dalam jiwaku, ya, mana mengilhamkanlah, mewahyukan. Jibril kan teman setia, teman karib Rasulullah. Jadi Nabi ini punya kawan karib. Kawan kancing Rasulullah ini salah satunya yakni Jibril, Masya Allah. Manusia berkawan karib akrab dengan Jibril. Jibril itu ketua malaikat. Allahu Akbar. Apa yang perlu ditakuti dalam hidup? Apa yang perlu ditakuti bila ia sakit? Apa yang boleh ditakuti bila ia katalah tersesat seorang diri, kelaparan? Jika teman setianya pun Jibril, ketua malaikat, kekasih Allah Subhanahu wa taala, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Nabi pernah beritahu, Jibril, Ruhul Kudus, kekasih aku, teman silaku ini pernah membisikkan dalam jiwaku, memberitahu aku. Apa kata Jibril? Anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila ajalah. Satu, bahwasanya seorang manusia, suatu diri itu tidak akan mati. Tak akan mati. Sehingga telah sempurna ajalnya. Ajal itu tempoh tamatlah, expiry date. Expiry date itu adalah ajal. Katalah ajal yang Allah telah tetapkan 70 tahun. Umpamanya 70 tahun. Allah tetapkan Anda. Hamba ini umurnya baru 60 tahun, belum mati. Masih ada 10 tahun. Hamba ini masih umurnya 69 tahun, belum. Jibril beritahu aku, lan kamu tak, lan itu tak akan mati. Kan 70 tahun, katakanlah aja itu didedahkan 70 tahun, 2 hari. Sekarang kan baru 69 tahun, belum mati. Hari ini tepat hari jadinya yang ke-70. Belum mati, kan masih ada 2 hari. Bila sabar 1 hari, 2 hari, nah cukup betul belum 70 tahun, 2 hari, baru mati. Maknanya orang tidak akan mati sebelum ajal yang Allah tetapkan itu cukup. Bila sudah cukup, mati ya. Sehingga tidak ada istilah orang tuh mati awal seminggu, lambat 2 hari, tidak ada. Mati bukan macam kelahiran baby ya mas kalian. Bukan macam kelahiran baby. Ya kalau kelahiran baby itu mungkin dokter, ini dokter kata sebenarnya anak saya ini melahirkan ini sebenarnya awal 5 hari ini. Kalau dokter kata 5 hari lagi, 5 hari bulan. Ini dah. Ini sebenarnya saya ini lambat seminggu nih. Kalau hari kelahiran dikata ada yang lambat, ada yang cepat. Tapi kalau yang mati tak ada lambat cepat. Walhal kata Al-Quran, maklumat Al-Quran sama. Kematian seseorang dengan kelahiran seseorang itu Allah sebut ajalum musamma. Coba. Ada dalam Al-Quran. Kelahiran seorang itu bila kandungannya, bayi dalam kandungan ibu, bila tak melahirkan, tanggal berapa, bulan apa, hari apa, jam berapa, itu dah tak ada ajalun musamma namanya. Mati pun Allah kata ajalun musamma. Tapi kenapa ya, kadang kita tak berani nak kata tentang kematian. Oh ajalnya awal seminggu. Oh ajal dia lambat 2 hari. Kenapa tak ada yang berani? Tapi bila bab kelahiran ramai yang berani kata itu. Dokter pun berani kata. Itu saya tidak tahu apa yang bukan dia berani cakap.
Nak katakan tepat sangat pun juga tidak. Nah, itu perlu kajian yang dalam ya, sebab ya inilah. Saya pernah cerita dahulu bagaimana seorang kawan saya yang sangat, oh ya, otaknya geliga sungguh lah, sangat geliga. Belajar tak pernah habis, tapi sentiasa mampu menyambung pelajaran. Sekolah menengah pun dahulu baru 3 tahun, sebenarnya 6 tahun, baru Sarawak 3 dah keluar, dah hilang, tak kemana, dah. Tiba-tiba jumpa di universiti buka daftar juga, digital, dan terima juga, tak tahu dari mana. Paling kurang lah untuk dapat degree lah, universiti paling kurang 4 tahun lebih sedikit lah, 4 tahun lah untuk dapat degree. Tapi ini baru setahun setengah hilang lagi budak ini, hilang, dah drop out lah. Kita dah habis, kita dah sambung lah, untuk sambung yang lebih tinggi lah, yang lebih tinggi. Dia pun daftar lagi, register lagi, paling kurang lah untuk dapat selepasnya untuk master, ya 2 tahun lebih sedikit lah, atau 2 tahun paling cepat. Kawan tu daftar lagi situ, tak hatam juga. Tapi otaknya geliga. Macam mana tak ada ijazah boleh masuk? Ya karena waktu sistemnya ya sistem ujian, ada ujian masuk. Bila boleh jawab ujian semuanya, apalagi cemerlang urusannya, ya mesti terima. So kebetulan waktu itu ada satu istilah, betul lah sijil ini penting karena sebagai bukti. Tapi saya pikir-pikir, waktu itulah, sekarang mungkin sudah, ya sijil itu penting, ijazah betul. Tapi ijazah ini sebenarnya hanya sebagai bukti bahwa kita telah belajar, katanya. Kamu ada ijazah, itu sebagai bukti bahwa kamu telah belajar. Itu saja. Bukti yang kamu pernah belajar. Tapi belum tentu ia bukti bahwa kamu orang yang berpikir. Waktu itu kita agak tersinggung juga lah. Ijazah katanya hanya sebagai bukti yang kita pernah belajar. Bukan bukti yang kita orang berpikir atau orang yang pandai. Bukti orang pandai itu bukan ijazah. Ijazah itu bukti orang pernah belajar. Nah, kawan yang saya cerita itu memang tidak ada ijazah. Kemananya dia tak ada bukti yang dia pernah belajar sampai habis. Tapi pikirannya luar biasa. Kepintarannya bahkan mengalahkan pesarahnya. Betul tuh. Apa yang tidak dihafal? Pelajaran yang berulang dengan kitab yang belajar dia sudah tahu. Dia sudah tahu. Dalam kandungan jamaah sekalian, 1 tahun lebih. 1 tahun lebih ibunya mengandung. Bukan maknanya orang kampung. Masya Allah. Ibunya seorang ustazah. Ayah seorang ulama besar. Ayahnya seorang qadhi agama. Maknanya orang yang beragama, orang yang berpendidikan. Tapi ketika istrinya mengandung, walah suaminya seorang qadhi, dia sini seorang ustazah, atuknya ayahnya seorang ulama besar. Kenapa tak dipaksa aja untuk bersalin ketika umur kami 9 bulan? Kata dia seorang ustazah, didikan orang tuanya yang alim. Kata suaminya seorang qadhi agama yang tentu punya ilmu yang boleh tahan. Lah, Quran kan kata kelahiran ibaratnya kematian. Sebagaimana kematian tak boleh cepat atau lambat sesaat. Nah, kelahiran begitu juga. Allah sudah katakan ajalul musamma. Bila awak belum terasa nak melahirkan dan terasa dapat, ya sudah, jangan dipaksa untuk lahir. Betul, karena tak rasa apa, 10 bulan belum rasa melahirkan, ada biung. Selepas 1 tahun lebih baru terasa melahirkan dan lahir. Sehat afiat, pandai anaknya. Itu yang saya katakan. Nah, ini saya tidak tahu kenapa bab kematian tak ada yang berani kata ini mati awal seminggu, lambat 2 hari. Tapi bab kelahiran banyak orang yang percaya. Mungkin dokter yang kata, dah mungkin yang mengalami pun, iyalah. Dokter kata saya melahirkan awal seminggu. Saya tak tahu lah itu. Itu jamaah kena cari sendiri jawabannya. Kena cari sendiri jawabannya. Jadi semua ada ajalnya. Kata Nabi, setiap manusia tidak akan mati sebelum cukup penuh ajalnya. Watas tahu ibaris oha. Ini yang penting nomor 2.
Dan Allah tidak akan matikan seseorang sebelum Allah mencukupkan, memenuhkan rezeki yang Allah telah tetapkan. Masya Allah. Berapa kadar rezeki yang Allah tetapkan pada kita? Ya kita tak tahu, yang pasti yang kita tahu 100% lah. Bahasa mudah, rezeki yang Allah tetapkan pada kita sepanjang hayat kita sebelum kita mati 100%. Ya, 100%. Hingga sekarang katalah rezeki yang Allah tetapkan 100% itu baru Allah berikan pada kita 95%. Belum mati. Belum mati. Masih ada 5% yang Allah belum berikan. Hingga hari ini Allah baru berikan pada kita 99%. Juga belum mati. Masih ada 1%. Bila dah cukup ngam-ngam 100% sebenarnya Allah tetapkan, matilah orang itu. Artinya apa? Ketika orang mati, sebenarnya jamaah sekalian, peruntukan rezeki yang Allah telah berikan buatnya sepanjang hidup tak akan kurang, tak akan tambah. Paham ya? Peruntukan rezeki yang Allah ketika yang Allah berikan kepada hambanya semasa mati, kurang pun tidak, tambah tak adalah sehingga mati orangnya, ya Allah macam mana orang tu mati ya, walau rezekinya baru 60%. Tak mungkin. Ketua yang dia itu. Semasa mati, rezeki Allah berikan menjadi 150%. Ada tambahan 50%. Tidak ada seperti itu. Rezeki cukup, sebenarnya telah tekan, aja cukup, mati ya. Nah, karena begitulah hakikatnya dalam kehidupan, dalam bab jari ini, apa sabda Nabi? Fa'ajmilu fit talabi. Hendaklah kamu pereloklah, kamu percantiklah, kamu lurus-luruskan, betul-betulkanlah cara kamu mencari rezeki. Pastikan yang halal saja, yang baik-baik saja, yang Allah restu saja. Janganlah menyeleweng kanan, menyeleweng kiri, bingkok sana, bingkok sini. Janganlah kong kaling kong, begitu maksudnya. Cari rezeki itu janganlah kong kaling kong. Istilah pun buruk kan kong kaling kong. Yang halal sajalah. Sebab bila nanti kamu cari yang halal, rezeki yang letakkan yang betul-betul habuan kamu 100%, tak kurang, tak lebih. Kamu mencari rezeki dengan salah pun 100% juga, tidak akan bertambah, tak akan lebih. Hanya bila kamu cari dengan betul hingga cukup 100%, kamu tak rugi apa-apa di dunia dan di akhirat dapat pahala kerana usaha kamu yang betul. Sebaliknya jika kamu mencarinya dengan cara yang salah, rezeki kamu yang Allah tetapkan tidak akan bertambah daripada 100%, sementara di akhirat kamu dapat neraka. Subhanallah. Islam sangat-sangat sayang pada umatnya. Nabi kata, ajmilu. Ajmilu. Ajmilu kan daripada kita jamil kan? Jamal, cantik, berindah. Yang betul. Wala yahmilanna ahadakum istibta'ur rizki ayat lubahu bimaksiatin. Ini sabda Nabi ini. Dan janganlah sekali-kali kerana lambatnya seseorang kamu mendapatkan apa yang dia harapkan. Usaha lambat berjaya. Mencari lambat dapat. Sedangkan keinginan, keperluan mendesak. Tapi bila nak dapat lambat kan. Allah dah bersabda, berfirman ya. Mintalah pasti aku akan bagi kan. Wa ataku min ghairi sa'altumu. Allah bagi siapa yang kau minta. Tapi nak lambat. Kalau boleh bulan ini dah 3 bulan tak dapat. Kita nak tahun ini baru selesai masalah. Sudah tahun setengah macam tak ada tanda-tanda punya. Apa pesan Nabi? Janganlah hanya kerana lambatnya kemakbulan permohonan kamu, kejayaan usaha kamu, tak segera Allah tunaikan. La yahmilanna ahlukum istadiki ayat lubahu bil maisar. Menyebabkan kamu mendorong diri kamu untuk mencari rezeki dengan cara maksiat. Allahu akbar walillahil hamd. Tadi saya katakan pasal. Cari rezeki dengan halal lambat dapat. Karena lambat kita salah sebab, tak
Ayalah halal-halal sangat haram, ayalah nak haram, jangan cari yang halal, yang haram pun susah. Nabi kata jangan. Jangan. Nah ini kan sama sebenarnya kan di depan tadi. Karena nak cepat. Kalau nak cepat dan dapat banyak, ya dengan cara maksiat deh. Dengan tipu sana ke tipu sini. Yang haram langgar. Tapi kalau hanya nak apa yang halal, itu pun sedikit, ya susah payah, itu pun lambat. Nah manusia ini ajul. Sifatnya tergesa-gesa. Sehingga ramai karena tak sabar. Nak cepat dapat. Apalah haram pun haram. Yang jadi dapat. Uang lain dah dapat, saya belum dapat. Uang lain dah punya itu, saya belum punya. Ini ada peluang, takkan saya sia-siakan peluang. Peluang tidak akan datang 2 kali. Sudah, itu dalilnya, bukan dalil hadis lagi dia. Bukan dalil hadis. Nah, tapi ditanya, kamu cinta Nabi? Cinta. Bahkan saya sudah siapkan spanduk. Saya sudah spanduk, bosok. Kami cinta Rasulullah, nah diarak. Sudah siapkan panduk nah diarak sepada maulid. Tapi bab perintah Nabi cinta apa ke benda je. Cinta B. Tapi apa yang diminta oleh B, tak mau tunaikan. Apa yang tidak disukai oleh B, sentiasa langgar. Cinta apa ke benda namanya. B saya ingat bukan sekarang menafikan cinta A. Bahkan B pun tak ingin ini menyatakan cintanya. Yalah kalau setiap yang disukai, yang diminta oleh B, dilanggaunya. Ya ditinggalkannya. Setiap yang dicegah, dilanggaunya. So, macam mana? Mereka cinta pada Nabi, tapi yang Nabi kata, yang Nabi suruh, dilanggar. Macam mana? Ingat lagi-lagi, cinta ini bukan hanya ucapan pengakuan. Kalau cinta ini cukup dengan pengakuan, kalaulah orang tak ingin masuk surga hanya dengan permohonan, kalaulah orang ingin masuk surga hanya dengan doa, saya yakin surga penuh, neraka kosong. Kalaulah surga kita dapatkan hanya dengan Allahumma. Masya Allah. Pesan Nabi ya, fa'ajmilu. Walaupun susah, walaupun lambat, janganlah mendorong kamu, jangan kamu akhirnya melalui jalan maksiat, guna cara yang tak betul. Jangan. Fa innallaha la yunalu ma indahu illa bi ta'atihi. Allahu akbar. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan kita dapatkan apa yang ada di sisinya kecuali dengan cara mentaatinya. Apa yang kita dapatkan, apa yang kita maukan ada di sisi Allah. Dan apa yang di sisi Allah itu Allah tidak akan berikan kepada kita, sungguh pun kita meminta bersungguh-sungguh pun sekalipun, kecuali dengan cara mentaatinya, bukan dengan cara menderhakainya. Kalaupun Allah memberikan apa yang ada di sisinya kepada hambanya yang menghendakinya dengan cara menderhakainya, itu namanya istidraj. Itu namanya istidraj. Dan tentu kita tidak akan mau diperlakukan seperti itu. Seperti itu. Nah, disinilah kemudian jemaah sekalian ada orang yang kata, yang membezakan antara rezeki, istilah rezeki dan nikmat. Baik, sedikit saya ingin sampaikan jemaah sekalian, apa beza rezeki dengan nikmat. Yang kedua istilah ini ada dalam Al-Quran. Kalimat rezeki pun ada dalam Al-Quran. Kalimat nikmat pun ada di dalam Al-Quran. Sebagai penjelasan ringkas, ar-rizqu a'ammu minan ni'mah. Ini satu pendapat. Istilah rezeki itu lebih umum, lebih luas, lebih mencakup daripada istilah nikmat. Jadi nikmat lebih, rezeki, istilah rezeki lebih luas. Bukan nikmat.
Farizqu minhu rizqul hasan al-halal at-thayyib wa minhu ar-rizqul habib wal haram. Sebab kalau sebut rezeki itu boleh dalam istilah rezeki itu ada rezeki yang halal dan baik, ada istilah rezeki yang kotor dan haram. Jadi bila suruh rezeki dia masih boleh jadi rezeki halal, boleh jadi rezeki haram. Boleh jadi rezeki yang baik, boleh jadi rezeki yang kotor. So itu Allah Nabi tadi besar di ujung hadis tadi. Rezeki yang Allah miliki itu kita tidak mungkin mendapatkannya kecuali dengan mentaatinya. Nah, itu rezeki yang halal maknanya. Tapi yang pertama tadi, karena susah, lambat sangat, lalu dia dengan maksiat dan dapat juga. Nah, itu namanya rezeki yang haram. Rezeki juga tetapi haram. Jadi dalam istilah rezeki ada yang halal, ada yang haram. Adapun nikmat, nun baris bawah ya, nikmat nunnya di baris bawah. Sebab ada nikmat nunnya baris atas jadi na'mah, na'matun. Ini nikmatun. Artinya an-na'im alladhi fihi manfa'ah lima un'ima alaih. Nikmat yakni pemberian Allah Subhanahu wa taala yang dengannya orang yang diberi itu mendapat manfaat dan kebaikan darinya. Itu nikmat. Allah bagi kita macam-macam, bagi kesehatan, bagi ilmu, bagi kedudukan, bagi masa, bagi hidung, bagi tidak, semuanya lah. Jika semua anugerah pada Allah ini, kita mendapatkan manfaat daripadanya, kita dengan jenis makin baik. Nah, pemberian itu disebut nikmatun. Saya itu bila sebut nikmat, semuanya baik belaka. Karena nikmat maknanya pemberian Allah yang membolehkan, yang mendatangkan manfaat bagi si penerimanya. Tapi kalau pemberian Allah itu menyebabkan penerimanya, manusia itu menjadi tambah jahat, menyebutnya bukan nikmat, na'matun. Ada dalam Quran. Nunnya baris atas ya. Na'mah dengan nikmat. Root sama, tapi maknanya berbeda. Kalau nikmat itu pemberian Allah yang dengannya orang itu menjadi lebih baik, kebaikan bertambah, manfaat banyak. Kalau nikmat pemberian Allah yang dengannya orang itu bertambah jahat, tambah jauh, tambah degil, tambah luput daratan. Tapi tadi saya akan cerita perbedaan antara rezeki dan nikmat. Nah, kalau yang ada rezeki dan nikmat, kalau sebut rezeki masih bersifat umum. Karena dalam rezeki ada yang halal, ada yang haram, ada yang baik, ada yang tak baik. Tapi kalau nikmat semuanya baik belaka. Karena nikmat boleh mendatangkan kebaikan. Yang mendatangkan keburukan, pemberian mendatangkan keburukan itu namanya na'matun. Ya. Na'matun. Gitu. Jadi ada yang menyimpulkannya, an-nikmat hiya ma yuntafa'u bihi ajilan aw ajilan muwafiqun lisyar'i. Nikmat adalah apa saja manfaat daripada anugerah Allah. Apa yang manfaat daripada anugerah Allah, manfaat kami melalui hidung kita, manfaat yang kita beri daripada kesihatan kita, manfaat yang berikan melalui rumah kita, kendaraan kita. Sama ada manfaat itu kita beri secara dengan segera atau agak lambat, dan muwafiqun lisyar'i, menepati syarat. Sementara rezeki lebih umum. Pemberian Allah yang boleh memberi manfaat kepada si penerima cepat atau lambat, sama ada patuh syariat atau tidak. Sebab itulah fama yaksibul insan minal haram yusama rizqan wa yusma ni'matan. Apa saja pemberian Allah yang
diperoleh oleh seseorang akibat cara yang salah, melalui jalan yang salah. Dalam istilah ini, kalau kita bicara tentang istilah bahasa ya, bolehlah kita sebut itu rezeki, tapi kita tak boleh sebut ia nikmat. Orang dapat macam-macam karena kesungguhannya kan, tapi usahanya caranya salah, caranya tak betul, mendapatkannya semua haram. Dari susah jadi senang, betul. Daripada miskin jadi kaya, betul. Daripada hanya berpakaian selai sepinggan istilahnya, sekarang ada simpanan, koleksi pakaian macam-macam. Nah, anugerah Allah yang berikan dengan cara tak betul, dengan usaha yang tak betul itu tak boleh kita sebut nikmat. Tak boleh. Katakan saja rezeki. Oh, itu rezeki dia. Sebab kalau ada rezeki, ada rezeki halal, ada rezeki haram. Kalau nikmat semuanya halal. Faham ya? Wa ma yaksubil halifam nikmatun wa rizqun. Sementara apa yang Allah berikan kepada kita dan kita mendapatkannya dengan betul, patuh syariat, halal, walaupun sedikit, bolehlah disebut nikmat pun sebut, boleh rizqun pun boleh. Ini dari segi istilah pengucapan bahasa. Jadi kalau kita tengok, apa macam tu, orang kafir, melimpah-limpah, kata aja itu rezeki bukan nikmat. Itu rezeki, tak boleh sebut nikmat. Faham ya? Itu yang saya. Nah, dalam ayat ini Allah suruh kita cari rezeki karena lebih umum. Tetapi dinyatakan tu, walaupun Allah kata rezeki yang Allah suruh cari di situ indallah. Maknanya berarti cara yang betul. Diikuti dengan beribadahlah kepadanya. Diikuti dengan syukurlah. Itu mana rezeki yang betul lah tu, rezeki yang halal. Kalau disebut ni'matun. Paham ya? Jadi dalam mencari, menilai dunia dan meraihkan dunia, berusaha memenuhi hajat kita, kita sebenarnya dapat menggabungkan, meningkatkan kualiti tauhid kita dalam diri kita dan juga meningkatkan amal soleh kita. Kalaulah dunia dan isinya dan segala aktiviti yang kita akan untuk meningkatkan hidup itu yang dasarnya. Itu pandangan hidupnya. Itu pandangan hidup kita seperti itu. Masya Allah. Hidup kita sudah terbayang, merupakan bayang-bayang surga. Belum pun masuk surga. Walaupun beda segi zahir macam sama aja. Dia rajin berusaha, dia rajin, dia punya kendaraan, mungkin dari segi zahir sama, tapi hakikatnya berbeza. Yang membezakan adakah yang dari luaran? Tidak rupanya. Ya, kalau dari luar pun gue nampak, oh itu patuh syariat, itu tidak patuh syariat, itu bezanya. Tapi kan kalau kedua-duanya patuh syariat, dia berjaya, dia berjaya, semuanya patuh syariat, semuanya halal, semuanya bagus, semua dermawan, semuanya. Sama dah. Betul, dari segi syariat sama. Mungkinkah ada perbezaan? Mungkin. Di mana perbezaannya? Apa yang ada dalam hatinya? Apakah yang motivate dirinya sehingga dia jadi rajin? A dan B tadi. Di situ. Ada tak tauhid dalam dirinya? Kalau tidak ada, bezalah nasibnya nanti di akhirat. Walaupun di dunia nampaknya dari segi nasibnya sama. Cantik tak cantik pesanan Allah kepada kaum Nabi Ibrahim melalui Ibrahim sekaligus kepada kita karena ayat ini sekarang di depan kita dan kita yang mempelajarinya. Ya sekalian, alhamdulillah, mudah-mudahan dapat difahami, Hasan bisa menyampaikan. Alhamdulillah kalau ada masih bersama. Kurang punya mohon dimaafkan. Kita ingin baca taruh dan surat Al-Falaq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu bisyaitonir rajim. Innal insana fi khusr. Ladina amanu wa amilus shalihat tawassaw bil haqq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.